Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Oke ya, kita masuk lagi ke bimbel untuk mata pelajaran matematika. Kita lanjut untuk yang soal-soal kemarin ya, tentang sudut dan garis sejajar. Ini terakhir kemarin sampai nomor 11. Nah, sekarang kita lanjut mulai dari nomor 12. Ya, mulai nomor 12. Nomor 12. Oke. Nomor 12. Nah, ini ya. Sebenarnya hampir sama untuk yang sama kayak nomor 11 ya. Untuk yang nomor 12 ini yang dicari adalah besar sudut CBD. Nah, di sini sudut ABD dan sudut BDC kalau kita jumlahkan kan sama dengan sudut AC ya. Jadi maka karena sudut AC ini adalah besarnya 180 derajat, maka besar sudut ABD kalau dijumlahkan dengan sudut DBC itu sama dengan 180 derajat. Jadi kayak gini. Ya. Sudut. Ini halaman 56 ya. Untuk sudut ABD kalau ditambahkan dengan sudut DBC itu hasilnya pasti 180 derajat ya. Karena sudut ABD tadi kan sudah diketahui bahwa sudut ABD ini sudut ABD yaitu 5x min 2 dan sudut DBC itu yaitu 3x min 10. Maka kita peroleh ini bisa kita tuliskan seperti ini. 5x min 2 kita tambahkan dengan sudut DBC yaitu 3x min 10 sama dengan 180 derajat. Nah, kita operasikan 5x kita operasikan dengan 3x min 2 kita operasikan dengan min 10. Jadinya 5x tambah 3x yaitu 8x min 2 tambahkan dengan min 10 yaitu min 12 sama dengan 180 derajat. Min 12 kita pindahkan jadinya adalah 8x sama dengan 180 dikurangi ditambah dengan 12 karena negatif kalau kita pindahkan jadinya positif. Maka 8x sama dengan 192. Kemudian x 8-nya kita pindah kita peroleh jadi 192 dibagi dengan 8. Ini, maka hasilnya adalah X sama dengan, kita hitung dulu, 192 kita bagi dengan 8. Hasilnya adalah 24 derajat. Nah, 24 derajat ini adalah X-nya. Ya. Karena yang kita cari adalah X sudah kita peroleh yaitu 24 derajat. Karena yang kita cari adalah sudut CBD ya. Kita cari sudut CBD, maka kita peroleh sudut CBD itu kan sama dengan 3x min 10 ya. X-nya sudah diketahui 24, maka X-nya tinggal kita substitusikan atau X yang di sini kita ganti dengan 24. Jadinya adalah 3 kali dengan 24 kurangi dengan 10. Ya, hasilnya adalah 3 kali 24 yaitu 72 dikurangi dengan 10. Maka hasilnya adalah 62 derajat. Nah, bisa kita lihat hasilnya adalah yang B. Ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk yang nomor. Oke, selamat datang yang baru datang. Selamat bergabung. Oke. Kita lanjut untuk yang nomor 13. Oke ya.
Nomor 13 bisa kalian coba sendiri ya. Nomor 13. Nomor 13, besar sudut PHS pada gambar berikut adalah ini. Nah, ini caranya sama kayak nomor 12 tadi, ya. Sama kayak nomor 12 tadi caranya. Karena ini ya, sudut RVP dan sudut PHS itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Nah, nanti kita coba untuk yang nomor 13 ya. Langkah awal untuk yang nomor 13 itu ini untuk yang nomor 13 kita cari X-nya dulu berapa? Nilai X-nya berapa? Jadi untuk yang nomor 13 seperti ini. Untuk yang nomor 13 ya, untuk yang nomor 13 kita cari X-nya. Tadi sudut RP sudut RVP kalau kita tambahkan dengan sudut PHS, sudut PHS itu hasilnya sama dengan 180 derajat. RVP ya, RVP. Nah, 3X plus 5 ditambah dengan 2X min 45. Ya, RVP itu 3X plus 5 kita tambahkan dengan 2X min 45 itu sama dengan 180 derajat. Ya. Jadi kayak gini. 3X kita operasikan dengan 2X ya. Karena sama-sama memiliki variabel X, jadinya adalah 3X plus 2X yaitu 5X. 5 plus min 45 jadinya yaitu min 40 sama dengan 180 derajat. Sehingga 5X ya, min 40 kalau kita pindahkan jadinya plus ya. Kita bedakan ke ruas kanan jadinya 180 plus 40. Maka 5X sama dengan 180 ditambah dengan 40 yaitu 220. Sehingga 5X sama dengan yang kita cari X saja, maka 5-nya kita pindahkan yaitu menjadi 220 per 5. Kita hitung dulu ya. 220 kita bagi dengan 5 sama dengan 44. X-nya di sini sudah ketemu 44. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah untuk yang nomor 13. Besar sudut PHS sama dengan PHS ya. Besar sudut PHS ya. Tadi PHS diketahui persamaannya yaitu 2X plus 45. Sehingga kita peroleh 2X plus 40, minus ya. Minus 45. Ini minus. Kita tulis ulang. 2X min 45 ya. Sama dengan X di sini kita ganti dengan 44. Tadi sudah kita ketahui bahwa X-nya yang kita cari ya sama dengan 44. Maka X yang di sini kita ganti dengan 44. Sehingga dapat kita tulis seperti ini. 2 kali 44 dikurangi dengan 45. Sehingga kita peroleh 88 kita kurangi dengan 45 sama dengan kita hitung dulu 43. Sehingga jawabannya untuk yang nomor 13 yaitu yang B. Ya, untuk yang nomor 13 jawabannya yang B. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat dulu untuk yang nomor 14. Nah, untuk yang nomor 14. Nah, ini ya.
Caranya sama untuk yang nomor 14. Besar pelurus sudut ABD pada gambar berikut adalah, maksudnya pelurus adalah misalkan sudut ABD ini ya, maka pelurusnya yaitu sudut DBC. Pelurusnya yaitu sudut DBC. Untuk mencarinya sama untuk yang kayak nomor 13 ya. Sama seperti nomor 13. Jadi kalian cari X-nya dulu ya. Kalian cari X-nya dulu dengan cara sudut ABD ditambahkan dengan sudut DBC itu sama dengan 180. Diproses nanti akan ketemu X-nya. Setelah ketemu X-nya, kalian cari besar sudut pelurus. Ya, dengan mensubstitusikan X ke sudut DBC. Karena sudut ABD itu pelurusnya adalah DBC. Oke, kita coba untuk yang 14. 102. Oke. Untuk yang nomor 14, ini ya, 14. Nomor 14, ini sudut ABD ya. Jadi gini, 14 sudut ABD kita tambahkan dengan sudut DBC, sudut DBC itu sama dengan 180 derajat. 102, Mas. 102. 102. Jawabannya. Oke. Saya coba dulu ya. Untuk yang 4 Ya. plus 18 ditambah dengan 2X plus 72 sama dengan 180 derajat. Jadi kayak gini ya. 6X ditambah dengan yang ini 60 ya. 18 tambah 72 sama dengan 180 derajat. Maka 6X sama dengan ya 180 kurangi dengan 90 yaitu 90 derajat. Kemudian X sama dengan 90 per 6. Maka X kita peroleh 15. Ya. Kemudian kita cari pelurusnya. Nah, pelurus ABD yaitu DBC. Pelurus ya. Pelurus sudut ABD itu sama dengan sudut DBC ya. Maka sudut DBC itu kan kita tahu persamaannya tadi 2X sama dengan 2X plus 72. X-nya tadi ketemu 15 ya. 2 kali 15 ditambah dengan 72. Sehingga 30 ditambah dengan 72 sama dengan 102 derajat. Oke ya. Jawabannya yang Ya. Oke. Oke, sekarang kita beranjak ke nomor 15. Nomor 15 ya. Dari gambar di bawah, besar sudut EGF adalah, nah, di sini sudut EGF ini ya. EGF. Di sini kita pakai konsep segitiga. Jadi jumlah sudut E ditambah dengan sudut G ditambah dengan sudut F, hasilnya berapa? 180. Ya, konsep segitiga untuk yang nomor 15. Kita coba dulu soalnya kira-kira. Nih, kalau segitiga, ya misalkan sudut E ini G, ini F, ya. Jadi sudut E ditambah dengan sudut G ditambah dengan sudut F itu sama dengan 180. Ya. Nah, kita cari untuk yang nomor 15 ini, kita cari dulu satu-satu. Jadi gini, ya, kalau misalkan kayak gini, ya, untuk sudut yang berhadapan ini besarnya sama, ya. Karena ini sejajar, sudut yang berhadapan ini sama besarnya. Misalkan sudut ini ya, sudut E ini 105, maka sudut AEG ini sudut yang di sini yaitu 105 juga, ya, yang di sini yaitu 105 juga. Nah, yang kita cari nanti adalah sudut yang di sini.
sudut yang di sini, kan sudut yang di sini. Baru nanti bisa kita cari sudut yang EGF. Kita coba kerjakan ya. Oke. Nah, yang pertama kita cari adalah sudut ini. Nah, 105. Nah, ini karena ini ya, maka besarnya ini, sudut yang berhadapan ini besarnya sama, yaitu gini. Kalau di sini 105, maka yang di sini adalah 105. 5. Nah, yang kita cari di sini. Kita cari di sini, sudutnya berapa kira-kira? Nah, karena ini garis lurus ya, kemudian dibagi oleh garis ini. Kalau misalkan sekian ini adalah 105, maka sudutnya sekian, katakanlah ini alfa. Maka alfa sama dengan 180. Kenapa kok 180? Karena garis lurus ya, dibagi dua ini ya. Garis lurus ini adalah sudutnya 180. Karena ini besarnya 105, maka dikurangi dengan 105. Sehingga hasilnya adalah, oke, selamat datang yang baru join. Oke, hasilnya adalah 75. Ya, untuk yang alfa. Ya, masih di sini ya, yang kita cari 75. Ya. Kemudian sudut yang kedua, sudut yang di sini. Sudut yang di sini kita cari ya. 60. Ya. Sudut di sini kita cari, kalau misalkan sekian adalah 120, ya, maka yang sekian berapa? Nah, katakanlah B, ya, katakanlah B. Sama dengan 180 dikurangi dengan 120, sama dengan 60. Nah, kita pakai yang ini ya, cara ini. Jadi, misalkan segitiga gini, E, F, G. Tadi karena kita pakai ini, sudut E ditambah dengan sudut F ditambah dengan sudut G adalah 180. Maka ini kita cari juga. Karena tadi sudah diketahui sudut E-nya, ya, sudut E sudah diketahui 75. Ini 75. Sudut F ini tadi sudah diketahui 60. Nah, sekarang yang kita cari adalah sudut G. Caranya gimana? 180 ya untuk sudut G sama dengan 180 kita kurangkan dengan sudut E yaitu 75, kita kurangkan dengan sudut F yaitu 60 sama dengan ini ya 180 kurangi 75 yaitu 105. 105 dikurangi dengan 60 ya. Ini ya 105 dikurangi dengan 60 sama dengan 40. Jawabannya yang G adalah 45, yaitu yang 5. yaitu yang B. B. Ini jawabannya adalah 45. Ya, jawabannya yang B. Oke. Kita coba untuk yang nomor 16 ya. Untuk yang nomor 16 kita lihat dulu. Kita coba pelajari. Nilai Z dikurangi dengan X ditambah Y pada gambar di atas adalah ya. Angka awal kita cari sudut Z-nya dulu ya. Kita cari sudut Z-nya dulu. Kira-kira berapakah sudut Z-nya? Nah. Oh, sorry. 2Z ya itu ya. Kita cari. Silahkan kalian coba untuk yang nomor 16. Caranya hampir sama kayak nomor 15 tadi. Pakai segitiga boleh. Yang Z yang mana, Mas? Kenapa? Yang Z. Nih, yang Z ini yang tengah sini. Z kan 2Z ya. Kalian cari ya, dulu sudut 2Z ini berapa nanti hasilnya. Ya, kita coba.
untuk yang nomor 16. Ini ya, kita belajar lagi sudut dengan garis sejajar. Misalkan kita punya seperti ini. Ya ini ya, dikatakan kayak gini, maksudnya adalah sejajar. Kemudian kita punya garis seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, katakanlah di sini A, ya, katakanlah di sini A. Kemudian yang di sini B. Untuk mencari C, D, ya, teorinya adalah sudut yang bersilangan ini A dan C ini hasilnya pasti sama. Ya, A dan C ini hasilnya pasti sama. Sudut A itu sama dengan sudut C. Kemudian sudut B itu sama dengan sudut D. Begitu juga untuk teori kebalikannya, ya. Sama dengan ini caranya. Jadi kayak gini, untuk yang nomor 16, ya. Untuk yang nomor 16, misalkan kita punya gambar seperti itu. Saya gambarkan ulang. Ya. Misalkan di sini itu yang di sini 120, yang di sini 2Z, ya. Kemudian yang sini 3X dan di sini 2Y. Kemudian yang di sini adalah 150. Yang dicari adalah yang kita cari Z, X dan Y. Oke ya. Nah, di sini tadi persilangan ya. 150 sama dengan sini berarti yang sini sudut ini sama dengan 2Y. Kita cari dulu sudut ini berapa kira-kira. Ya, kita cari dulu. Tadi ya, untuk mencari sudut kayak seperti ini, maka 180 dikurangi dengan 150, maka sudut ini ketemu yaitu 30 derajat. Yang ini kita cari juga 180 kurangi dengan 120, maka kita peroleh yang di sini 60. Ya. Nah, tadi ya, sudut bersilangan. Ya, ini maka 2Y itu sama dengan 30. Belum. Kemudian yang ini 3X sama dengan 60 ya. 60. Kita tulis seperti ini. Jadinya 2Y ya tadi bersilangan 2Y sama dengan 30. Sama dengan 30. Maka Y sama dengan 2-nya kita pindahnya jadi seperti ini. 30 dibagi 2 karena ini perbagian. Kalau kita pindahkan jadinya pembagian. Maka Y kita peroleh yaitu 15. Kemudian kita cari yang satunya ya. X 3X. Yang satunya adalah 3X sama dengan 60 ya. 3X-nya sama dengan 60. Maka X sama dengan 60 dibagi 3. Sehingga kita peroleh X-nya yaitu 20. Ya. 20. Oke. Nah, tadi kita pakai teori segitiga ya. Kayak boleh dibuka lagi catatan kalian tadi. Yang nomor 15 ya, yang nomor 15. Kita pakai ini, yang nomor 15, nomor 16 ini kita pakai cara segitiga. Jadi sudut ini 60 derajat ditambahkan dengan 30 derajat ditambahkan dengan 2Z, nanti hasilnya pasti 180 derajat ya. Jadi kayak gini. 60 derajat ditambah dengan 30 derajat ditambah dengan 2Z, hasilnya harusnya 180 derajat. Kita peroleh jadinya, kita perhatikan 90 ditambah dengan 2Z sama dengan 180. Kemudian 2Z sama dengan 90 pindah jadinya minus ya. 180 kurangi 90 sehingga 2Z sama dengan 90. Z-nya ketemu yaitu 45. Z-nya. 5. Ya, Z-nya yaitu 45. Sehingga ya kita cari ini ya. Z-nya sudah ketemu, Y ketemu, ya. X sudah ketemu, Z-nya sudah ketemu. Ya. Sehingga kita cari yaitu Z min X plus Y hasilnya adalah
Z-nya tadi ketemu 45, ya, dikurangi dengan X plus Y, 20 plus Ya. 15. Jadinya adalah 45 dikurangi dengan 20 plus 15, yaitu 35. Maka hasilnya adalah 45 kurangi 35, yaitu 10 derajat. Jawabannya yang 10 derajat. C. ya, yang C. Ya. Oke. Nah, ini agak sedikit rumit lagi, ya. Untuk yang nomor 17. Ya, nomor 16 sudah usai. Sekarang nomor 17. Oke, nomor 17 yaitu dari gambar berikut, ya. Maka besar ACD, sudut ACD adalah ya, sudut ACD, ya. Sudut ACD Ya. yaitu karena ini ya, karena ini sejajar, maka sudut C ini sama dengan sudut A. Sudut A. Oke ya. CAB. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba. Nomor 17. Jadi kita gambarkan seperti ini, nomor 17. Nomor 17. Ini ya. Ya. Sejajar. Nah, saya gambarkan ke sini saja. Kemudian sudutnya, nah ini ya, yang ini A, yang ini C, kemudian yang ini D, yang ini B, kemudian yang sini E. Di sini diketahui yaitu ini 95 dan yang sini yaitu 25. Tetap kita pakai caranya, ini ya, sudut yang berhadapan besarnya sama, yaitu yang sini juga 95. 5. Karena ini 180, maka sudut ini kita cari yaitu 180 kurangi 95. 5. Jadinya adalah 85. 5. Nah, karena sini 25, sini 85, maka ini bisa kita cari yaitu 180. 180 kurangi 85 dikurangi dengan Kurang 25, 25. maka sama dengan sudutnya yaitu sudut CAB. Ya. CAB. Ini kita peroleh Ya. yaitu 180 kurangi 85 yaitu 95. 5. 95 kurangi dengan 25 yaitu hasilnya 75. 7. Berapa? 75. 75. Kok bisa? 95 dikurangi dengan 25 sama dengan sudut 70. CAB. Maka 70 sama dengan sudut CAB. Nah, ini dari sini ya, kita sudah ketahui Ya. bahwa sudut ini yaitu 70. Nah, yang ditanyakan adalah sudut ACD. Tadi ya, syaratnya adalah sudut yang bersilangan itu besarnya sama. Misalkan CAB, sudutnya 70, maka katakanlah yang sini X ya. Maka Ya. sudut ACX, nah ACX yaitu 70. Silangan kan ya? Nah, silangan. Ya. Maka sudut ACD adalah 180 dikurangi dengan 70. Hasilnya yang di sini berarti 110. 110. Oh sorry, Ya, 110. 110. Sorry, 110. Maka ini ya sudut ACD, sudut ACD itu sama dengan 180 dikurangi dengan 70 sama dengan 110. Jawabannya yang C. Ya. Itu yang untuk nomor 17. Oke, untuk yang nomor 18. Kita coba untuk yang nomor 18.
Ya, silakan coba untuk yang nomor 18. Itu 3x ya yang sebelahnya 30 derajat. Ya, 3x. Yang sini 3x, ya, ini 7x min 60, ya. 7x min 60, Ya. kemudian, ya, sudutnya. Yang kita cari adalah dari gambar di atas, nilai A adalah, ya, nilai A ada yang ini. Oke, silahkan dicoba. Caranya hampir sama kayak nomor 17, ya, untuk yang nomor 18. Oke ya, kita coba bareng-bareng. Ya. Kita coba bareng-bareng untuk yang nomor 18. Jadi kayak gini untuk yang nomor 18. Untuk yang nomor 18 gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita cukup pakai permisalan saja. Jadi kayak gini. Tuh, sebentar, adakah saya kesalahan? Oh enggak. Udah ya. Nah, jadi gini. Kalau sudut ini ya kan sama dengan sudut ini ya. Sudut ini juga 3x ya. Kalau misalkan di sini 70 min 60, maka sudut sini juga 7x min 60 ya. Nah, karena tadi ya pakai cara yang tadi kayak nomor berapa tadi? 16 nih ya. Sudut yang bersilangan ini besarnya sama, yaitu A sama dengan C, B sama dengan D ya. Kita pakai cara itu. Jadi sudut yang bersilangan besarnya sama, yaitu 3x ya. 3x itu Ya. sama dengan 7x 7x kurangi 60 derajat. ya. Begini ya. 3x sama dengan 7x kurangi 60. Kita operasikan, kita pindah-pindahkan ruas. Jadi min 60 ini ya, min 60 kita pindahkan ruas ke ruas kiri, 3x kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi kalau min kita pindahkan jadinya plus, yaitu 60 sama dengan 3x kalau kita pindahkan jadinya min. Jadi 7x min 3x yaitu 60 sama dengan 7x kurangi 3x yaitu 4x ya. Kita cari x, maka x sama dengan 4 kita pindahkan, yaitu 60 per 4. Jadinya adalah 15 sama dengan x. Ya. X-nya ketemu yaitu 15. Nah, ini x-nya masih ketemu 15. Nah, kita cari ya. Yang kita cari A, karena yang kita cari A, ya, kita cari sudut ini nanti berapa ya? Kita cari sudutnya itu berapa. Maka x sama dengan ya. Yang kita cari 3x berapa? Maka 3x sama dengan 3 dikali dengan x-nya kita ganti tadi 15. Jadinya sama dengan 45. Ya. Sudut di sini ketemu 45 derajat ya. Di sini 45 derajat. Ya. Saya tulis di sini adalah 45 derajat. Ya, sama dengan 3x. Maka yang kita cari sudutnya di dalam ini sama dengan, karena ini sudut ini ya, garis lurus, maka besarnya 180. Maka untuk mencari ini adalah 180 dikurangi 45. Ya, sudut ini sama dengan 180 dikurangi dengan 45. Sama dengan berapa? 135.
Ya. Ya. Terus 35. Sekarang yang kita cari A, ya. Tadi pakai cara segitiga, ya. Ya. Pakai cara yang segitiga, sudut ini kita tambahkan dengan sudut ini, kita tambahkan dengan sudut ini, hasilnya harusnya 180. Ya. Kita kerjakan di bawah, ya. Jadinya 135 kita tambahkan dengan tadi 30 ini ya. 30 kita tambahkan dengan A, hasilnya harusnya 180. Tambahkan dengan A, hasilnya 180. Nah, ini kita jumlahkan dulu. 35 tambah 30 yaitu 165 ditambah A sama dengan 180. 165 kita pindah luaskan ke ruas kanan. Kita loncatkan jadinya, karena ini positif, ya. Kalau kita pindahkan jadinya negatif. Maka A sama dengan 180 dikurangi dengan 165. Sehingga A sama dengan 180 kurangi 165, hasilnya adalah 15 derajat. Ya. Itu untuk yang nomor 18. Jawabannya yang B. Ya, jawabannya yang B. Oke. Sekarang nomor 19. Ya. Nomor 19 bisa kalian coba untuk yang nomor 19. Besar A derajat ditambah dengan B derajat sama pada gambar berikut adalah, ya, caranya itu. Itu yang nomor 19. Ya, saya coba dulu ya. Yang nomor 19. Jadi hanya pakai pemisalan untuk yang nomor 19 itu. Ya, itu yang nomor 19. Kita pakai kita coba untuk pakai cara yang segitiga ya. Jadi kita pakai permisalan. Jadi untuk yang nomor 19 kita coba dulu. Semoga ketemu hasilnya. Untuk yang nomor 19 yang kita cari adalah A ditambah B. Ya. Nah, di sini kita pakai permisalan, saya gambarkan ulang. Nah, di sini ya, kita pakai permisalan, kita coba untuk pakai permisalan. Misalkan yang di sini X ya. Yang misalkan yang di sini Y, misalkan kayak gitu. Kita misalkan aja ya, ini terserah. Nah, kita cari X ya. Kita cari X dulu. Cara mencari X itu sama dengan 180 kita kurangi dengan ini ya. Kurangi dengan 3A plus 20. Ini ya, kita kurangkan jadinya adalah
sama dengan X-nya 180. Nah, ini min kita kalikan dengan 3A, jadinya kan tetap min, yaitu min 3A. Ini min kita kalikan dengan plus 20, jadinya minus, yaitu minus 20. Ya. Jadi berupa tanda. Maka X itu sama dengan 180 kurangi dengan 20, yaitu 160 min 3A. Nah, untuk sementara tetap jadikan seperti ini aja, ya. Kita coba untuk jadikan seperti ini aja dulu sementara. Nah, sekarang kita cari yang Y. Ya, kita cari yang Y. Kita cari yang Y, caranya adalah, jadi A ditambah dengan 85 ditambah dengan Y, itu hasilnya harusnya 180. Maka untuk mencari Y, yaitu 180, kalian kurangi dengan 85 plus A. Ya, caranya kayak yang X tadi. Y sama dengan 180 dikurangi 85 min A. Maka Y sama dengan 180 min 85, yaitu 95 min A. Ya, Y-nya sudah ketemu, X-nya sudah ketemu ini. Ya, Y-nya sudah ketemu ini. Sekarang yang kita cari segitiga ini. Kita coba cari ya, kita coba cari untuk yang segitiga ini. Jadi kayak gini. Maka X ditambah Y ditambah dengan B hasilnya harusnya 180, ya. X-nya tadi sudah ketemu 160 min A, Y-nya tadi sudah ketemu 95 min A. Jadinya adalah 160 min 3A kita tambahkan dengan 95 min A, ya, sama dengan 180. Nanti kalau misalnya nggak ketemu, kita coba loncati dulu ya. Kita coba dulu kira-kira ketemu atau tidak. Jadi gini, 160 kita tambahkan dengan, kurang 1, B plus B. Ini ya. Jadi kita coba, hasilnya adalah 160 tambah dengan 95, yaitu adalah 265. Ini 255. 255. Min 3A, min A hasilnya adalah min 4A. Kemudian ditambah dengan B sama dengan 180. Ya. Maka min 4A ditambah dengan B sama dengan 100. Ini ada yang salah. Oke, untuk sementara yang 19 kita loncati dulu. Kita coba untuk yang nomor 20 saja. Sambil saya mencoba untuk mengerjakan ya, nomor 20. Ini nomor 19. Nomor 20 dicoba dulu. Jika G sejajar dengan H, garis G dan H dipotong oleh garis F di titik A dan B, maka sudut luar berseberangan dengan sudut A1 adalah, ya, sudut A1 adalah sudut yang, sudut A1, ini A ya, A1, sudut luar berseberangan. Luar berseberangan, dalam berseberangan kan yang ini ya. Sekarang kita coba cari untuk yang luar berseberangan. Oke. Sebentar.
Jadi sudut luar yang berseberangan itu adalah ini ya. Kalau yang ini sehadap, nih kita coba cari sehadap itu yaitu nih. Kalau sehadap itu adalah sudut ini dengan sudut ini adalah sehadap ya. Sudut ini A1 dengan B1 itu sehadap. Kemudian kalau berseberangan dalam itu yaitu ini berseberangan dalam yaitu A3 dan A3 dan ini A3 dan B1. A3 dan B1 ini berseberangan dalam. Kalau yang berseberangan luar adalah ini. Kayak ini ya, misalkan ini ya. A4 dan B2. Nah, sekarang yang dicari adalah berseberangan luar yaitu sudut A1. Berseberangan luar yaitu sudut A1 dan B3. Ini adalah berseberangan luar. A1 dan B3. Jawabannya yang D, yaitu berseberangan luar yaitu yang D. Oke. Sebentar. Oke. Itu yang untuk berseberangan luar. Nah, untuk yang nomor 21 bisa kalian coba ya. Yang nomor 21. Nah, jika selisih sudut BAC dan sudut ACD adalah 40 derajat, ya, sudut BAC, sudut BAC dan sudut ACD yaitu 40 derajat, ya. Sudut ini ditambahkan dengan sudut ini yaitu 40 derajat selisihnya, maka besar ACD adalah ya. Tadi karena ini ya berseberangan, kita coba dulu. Itu yang nomor 21. Kita coba sudut BAC, sudut BAC kita kurangi dengan sudut ACD, itu selisihnya yaitu 40 derajat. Sedangkan jumlahnya yaitu ya sudut BAC ditambah dengan sudut ACD harusnya 180 derajat ya. Sedangkan selisihnya yaitu 40 derajat. Ini ya, tadi maka besar sudut ACD adalah, kita coba satu-satu boleh, yang nomor 21. Nah, jadinya kayak gini. Kalau misalkan 50 sudut A ini ya, 50 ACD 50 berarti ya, kita misalkan dari jawabannya satu-satu boleh. Jadi kalau misalkan A-nya 50, kalau misalkan itu 50, berarti sudut yang satunya yaitu pasti 130. Kira-kira apakah 130 dikurangi 50 yaitu 40? Tidak. Ya. Kita coba yang lain. Kita coba langsung yang 60 ya. Kalau misalkan 60 ya, maka yang sudut satunya pasti 120. Ya. Apakah 120 dikurangi 60 hasilnya 40? Tidak. Kita coba yang lain ya. Kalau 65 ya, 65 pasti di sini adalah 115. Apakah 115 ya kurangi dengan 65 hasilnya adalah 40? Ya. 115 ya dikurangi dengan 65 ini 115 kurangi 65 apakah hasilnya 40? Silakan kalian coba. Berarti jawabannya yang mana? Kayak ini ya. Kita coba yang 70. Ini pasti hasilnya adalah 110. 110 kurangi dengan 70 pasti hasilnya adalah 40. Karena tadi yang ketiganya ini salah. Jawabannya pasti yang D. Ya. Cara satunya untuk yang nomor 21.
Oke, saya mau masih mencoba untuk yang nomor 19 tadi ya. Oke, saya rasa saya cukupkan sampai sini dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Terima kasih. Untuk nanti yang nomor 9, mungkin saya akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, Mas, ya, sudah ketemu yang nomor 19. sudah, Sudah. sudah. Kira-kira berapa jawabannya? Sudah. Jawabannya belum, tapi caranya sudah ketemu. Oh iya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Tolong diingatkan lagi untuk Ya. yang nomor 19. Oke ya, terima kasih. Mohon maaf ya bila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.